Kelompok supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania memperbaiki kerusakan pagar-pagar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Kerusakan tersebut ditimbulkan karena ulah supporter yang tidak bisa masuk ke dalam stadion dan merusak pagar. Tidak hanya terjadi di luar lapangan, kerusakan juga terjadi di tribun dalam stadion. Perbaikan pagar itu dilakukan pada Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 sebagai bentuk tanggung jawab Bonek atas ulah yang ditimbulkan. Supporter Bonek Mania Bali, Cak Opik menuturkan, tanggung jawab perbaikan tersebut dilakukan oleh gabungan bonek yang ada di Bali. Perbaikan dilakukan dengan pemasangan kembali pagar yang roboh dengan pengelasan hingga pengecatan sehingga pagar-pagar yang rusak baik di dalam maupun di luar stadion kembali seperti semula. Perbaikan pagar dilakukan bonek yang ada di Bali atau gabungan, yang rusak pagar luar dan sedikit di dalam, ujarnya. Cak Opik menuturkan, bahwa biaya yang dikeluarkan kelompok supporter Bonek Mania akibat kerusakan tersebut mencapai jutaan rupiah. Kisaran mencapai 3.500.000 rupiah, tuturnya. Dikatakannya, bahwa memang seharusnya dalam regulasi supporter tamu dilarang awai. Namun, dengan jiwa yang dimiliki Bonek, hal tersebut tidak dapat dibendung. Untuk antisipasi laga kemarin memang seharusnya tidak ada supporter tim tamu. Tapi Bonek, memang begitu istilah Surabayanya dilarang melarang, namanya juga mendukung kebanggaan gimana pun caranya, ujarnya. Kalau ke regulasi harusnya tidak boleh, teman-teman yang datang juga liburan di Bali, ada yang kebetulan liburan pas di hari pertandingan, imbuhnya. Lebih lanjut pihaknya berharap, di putaran kedua operator Liga 1 sudah mengizinkan supporter untuk melakoni laga tandang, atau istilahnya away days. Harapan memang ada, tapi regulasi itu sudah berlaku. Semoga putaran kedua sudah bisa awai seperti dulu, jelasnya. Laga Bali United vs Persebaya Surabaya tersebut berlangsung pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 3-1. Buntut dari kericuhan tersebut, beberapa oknum pun diamankan pihak kepolisian, diantaranya ada yang dalam kondisi mabuk dan ada pula yang membawa senjata tajam. Ketua LOC Stadion Kapten Iwayan Dipta Ketut Suwantika menyampaikan, peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi apabila supporter bersikap dewasa. Panitia pelaksana pun tak ingin lagi kecolongan dengan memperketat pengawasan dan pemeriksaan. Semoga makin dewasa supporter Indonesia. Agar tidak terulang, kami ke depan lebih memperketat lagi pemeriksaan, kata Rojak kepada awak media. Ia pun berharap seluruh kelompok supporter klub peserta Liga 1 untuk patuh terhadap regulasi sehingga sepak bola Indonesia bisa kembali berjalan normal dengan kondusivitas yang ada di masa transisi pasca tragedi Kanjuruhan ini. Kami berharap supporter lebih tertib mengikuti aturan. Kalau memang belum boleh bertandang, jangan tandang dulu dimanapun pertandingannya, ujarnya. Menyikapi kericuhan tersebut, banyak warganet menyerukan tindakan tegas dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk tegas memberikan sanksi kepada klub yang supporternya nekat melakoni laga tandang, apalagi sampai berbuntut kericuhan yang membahayakan. Beberapa di antaranya menyerukan agar hukuman tidak hanya berupa denda, akan tetapi juga pengurangan poin terhadap klub, karena semua dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus supporter yang nekat awai, masih rawan menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik antar supporter yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, sebagaimana regulasi BRI Liga 1 2023/24 pasal 51 angka 6 masih terdapat supporter tamu yang nekat awai untuk mendukung tim kebanggaannya di kandang lawan. Menyikapi kericuhan tersebut, banyak warganet menyerukan tindakan tegas dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk tegas memberikan sanksi kepada klub yang supporternya nekat melakoni laga tandang, apalagi sampai berbuntut kericuhan yang membahayakan. Beberapa di antaranya menyerukan agar hukuman tidak hanya berupa denda, akan tetapi juga pengurangan poin terhadap klub, karena semua dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Berkaca dari beberapa kasus supporter yang nekat awai, masih rawan menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik antar supporter yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, sebagaimana regulasi BRI Liga 1 2023/24 pasal 51 angka 6 masih terdapat supporter tamu yang nekat awai untuk mendukung tim kebanggaannya di kandang lawan.
Manajemen Bali United juga mengimbau untuk supporter tim tuan rumah untuk tidak membantu atau memfasilitasi pembelian tiket untuk supporter tim tamu. Panitia pelaksana Bali United berhak melarang supporter tim tamu yang terbukti membawa atribut tim mereka untuk masuk ke dalam Stadion Kapten Iwayan Dipta walaupun supporter yang bersangkutan memiliki tiket resmi pertandingan, tegasnya. Selain itu, semua kerugian yang dialami oleh supporter akibat melanggar kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab kedua ofisial baik Bali United maupun Persebaya Surabaya. Kesepakatan ini dibuat atas dasar kepedulian dan menghormati regulasi kompetisi yang berlaku demi mendukung kelancaran jalannya pertandingan, serta kondusivitas sepak bola tanah air dalam masa transformasi. Sementara itu, putaran kedua antara Bali United vs Persebaya Surabaya akan berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kesepakatan ini tentu akan berlaku juga saat putaran kedua nanti ketika berlangsung di Surabaya mendatang, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.